Mestinya mulai saja pemerintah beberapa ekstrak saja, daun saja. Saya lihat para dokter sudah siap meresepkan loh. Jadi dengan situasi seperti ini, maka jamu di depan mestinya mencegah ya. Kemudian kalau lihat kematian masyarakat kita, meninggalnya paling banyak apa? Stroke, kemudian karena jantung, kemudian karena kanker. Kencing manis juga. Oke, ini yang terakhir Prof. Ya. Dan sangat ditunggu oleh sahabat herbal untuk bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Apa resep jamu atau resep herbal dari Prof atau herbal-herbal yang biasa harus dikonsumsi sama kita sehari-hari biar bisa tetap sehat. Sahabat herbal, kalau Anda mengenal saya sebagai dokter jamu, kita akan ngobrol bareng dengan profesor jamunya. Profesor Dr. Nyoman Kertia, spesialis penyakit dalam, rheumatologi, konsultan. Dari sahabat herbal tuh banyak yang masih mengkhawatirkan mengenai keamanan jamu. Ya. Padahal jamu sendiri merupakan minuman tradisional yang sudah teruji dari generasi ke generasi ya Prof. Cuman ya tetap saja di zaman modern sekarang ini masih banyak yang meragukan apakah jamu diminum setiap hari itu aman. Nah, begini, kalau kita bicara jamu, kita harus memakai evidence atau bukti empiris. Kalau jamu itu sudah jutaan orang minum jamu, sudah ribuan tahun orang minum jamu, dan mereka mengatakan itu bermanfaat dan aman. Apakah Dr. Yati pernah ketemu orang keracunan beras kencur? belum. Kunir asem? Tidak ada. Itu namanya bukti empiris. Berarti memang aman secara empiris. Asalkan kita tahu, kalau untuk suatu pengobatan, nanti dia bisa mendampingi pengobatan yang sudah ada standar. Memang kalau dia fitofarmaka, karena obat herbal meningkat terus sampai fitofarmaka, sudah diuji bahwa dia ternyata mampu imbang minimal dengan obat standar, dia boleh sendiri. Kan itu yang prinsip ya, sehingga jangan sampai salah. Kalau herbal terstandar, itu di atas jamu, dia mendampingi obat standar yang ada. Kalau udah fitofarmaka, dia boleh sendiri karena sudah teruji dia ternyata imbang minimal dengan obat standar. Itu harus jelas dulu. Baik, jadi kalau untuk konsumsi sehari-hari, jamu empiris yang biasa digunakan di kehidupan kita sehari-hari seperti beras kencur, kunyit asam, yang sudah lumrah lah digunakan, silakan digunakan untuk konsumsi sehari-hari begitu ya Prof. Tapi ada juga yang tadi jamu terstandar dan jamu fitofarmaka ya Prof. Yang fitofarmaka itu bisa scientific digunakan. Evidence. Itu pada fitofarmaka scientific evidence, bukti ilmiah bahwa dia imbang bahkan lebih bagus daripada obat standar. Jadi ada bukti ilmiah. Ada bukti ilmiah dan itu bisa menggantikan obat standar ya, asalkan sudah ada evidence base-nya begitu ya Prof. Gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir, yang penting kita tahu kondisinya, karena setiap kondisi berbeda-beda ya Prof. Beda-beda. Kemudian Prof, ini masih banyak yang tanya, kalau misalkan minum jamu terus, apakah aman untuk ginjal? Karena mereka berpikir bahwa ketika minum misalkan kunyit asam, beras kencur, kan ada endapan tuh Prof. Nah, banyak rumor di masyarakat, endapan itu akan merusak ginjal. Nah, sebenarnya penjelasannya seperti apa, Prof? Ya, kembali pada bukti empiris ya. Artinya kalau toh dia tidak aman, pasti nanti masyarakat sudah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan panjangnya. Jamu itu tidak boleh dihitung dari titik itu saja, enggak. Perjalanan bahkan ribuan tahun ya. Kalau misalnya anggaplah beras kencur, ternyata dia baik ya, dia aman, dan mesti rutin malah diminum karena itu kan untuk kebugaran. Jadi nyatanya dia aman. Kenapa? Anggaplah kunir, kencur itu kan banyak kurkuminoid banyak. Dia justru antioksidan. Jadi bisa untuk mencegah misalnya sakit jantung, sakit liver, sakit ginjal, untuk awet muda. Jadi banyak manfaatnya. Beda dengan obat kimia harus jangan lama-lama minumnya. Pas sakit minum gitu kan beda. Nah, jadi sudah clear ya, nggak perlu ada yang dikhawatirkan ketika minum jamu tradisional gitu, meskipun kelihatannya ada endapannya, tapi kan sebenarnya itu nggak ada masalah ya Prof ya, endapan itu kan sebetulnya... Ya, itu kan disaring oleh usus akan masuk ke kotoran. Justru apa bedanya makan opor? Ya, justru dia menjadi serat untuk pencernaannya lebih bagus.
Prof Nyoman kebetulan berpraktek di Rumah Sakit Sarjito setiap harinya. Ya. Nah, seperti apa pendekatan yang Prof berikan ya untuk pengobatan di Rumah Sakit Sarjito sini? Sebenarnya yang penting membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat ini kan awam sama masyarakat ilmiah medis ya. Memang di awal kita berat saya lakukan dalam membangun kepercayaan teman-teman yang ilmuwan. Kan di sini banyak ilmuwan, guru besar banyak. Betul, Prof. Saya tunjukkan bahwa ini ilmu putih, bukan ngomong saja bahwa yang obat yang kita berikan adalah ini. Dan sekarang mereka justru merujuk ke saya, tolong tambahi obat herbal. Seperti itu, teman-teman dokter di Sarjito. Jadi luar biasa itu. Sehingga betul-betul saya punya penelitian. Pasien-pasien yang hanya diberikan obat kimia, ternyata untuk pasien rematik ya, ternyata efek sampingnya itu kurang aman dibanding kalau berikan obat herbal dikombinasi. Tapi saya tetap pada prinsip, kalau obat herbal belum jadi fitofarmaka, dia hanya boleh mendampingi obat standar. Itu prinsip yang saya pegang. Itu ilmu putihnya itu. Sebab kalau melangkahi itu nanti resiko, karena saya tetap berpaku pada keamanan pasien itu nomor 1. Itu prinsipnya. Jadi bisa dilakukan pendekatan complementary medicine begitu ya Prof yang Prof lakukan di Rumah Sakit Sarjito. Karena banyak juga Prof yang bertanya, kalau mau mendapatkan pengobatan herbal saya bisa datang kemana ya begitu. Dan ternyata di Rumah Sakit Sarjito ini sudah ada poliklinik khusus poliklinik herbal yang memberikan pendekatan dengan meresepkan atau memberikan jamu atau obat herbal untuk pendamping penyakitnya begitu. Baik, Prof. Mohon dijelaskan mengenai bagaimana upaya pendekatan kuratif dan preventif yang Prof lakukan di Rumah Sakit Sarjito ini. Ya, memang pada posisi preventif maka kita bisa memberikan jamu yang sudah ada empirically evidence-nya, bukti empiris ya. Itu kita berikan untuk mencegah berbagai penyakit kan banyak lah itu ya. Betul. Tapi begitu pada posisi kuratif, tergantung posisi obat herbal kita. Kalau dia sudah fitofarmaka, ya kita boleh dia sendiri karena sudah diuji dengan obat standar dia bisa imbang atau lebih bagus. Tapi sebelum itu saya mendampingi. Jadi teman-teman yang dirujuk, teman-teman dokter yang merujuk ke saya pasiennya, saya lebih banyak mendampingi obat standarnya dengan obat herbal. Jadi tidak salah saya. Prof, untuk kasus-kasus di poliklinik Prof sendiri gitu ya, apa yang banyak dijumpai gitu pada masyarakat modern sekarang ini ya? Ya sebenarnya karena saya ahli rematik, memang ahli penyakit dalam tapi khusus di rematik, tentu pasien rematik banyak. Rematik, autoimun, asam urat itu banyak saya. Memang di luar rematik penyakit mesti kanker itu banyak. Ada yang sakit jantung, ada paru-paru, ada liver, itu juga kita berikan tambahan obat untuk mempercepat kesembuhannya. Nah, menarik nih Prof. Jadi pada kasus-kasus penyakit rematik ini seperti apa nih perpaduan antara obat kimia dan obat herbalnya? Karena kebanyakan mereka kalau sudah kena rematik sudah hopeless. Nah, karena harus minum obat terus seumur hidup gitu. Ya, memang begitu kena penyakit rematik, maka saya sendiri berpikir banyak untuk pasien ini. Karena obat-obat rematik rata-rata sangat orang bilang beracun lah gitu ya, artinya berbahaya. Sehingga kita berusaha menekan jumlah obat rematik dan jenisnya, kemudian memasukkan obat herbal. Karena ini penting sekali untuk keamanan. Saya punya banyak data. Bahkan kalau dokter yang dibaca-baca jurnal, obat-obat rematik betapa berbahayanya. Sehingga kita berusaha mengurangi kemudian masuk obat herbal. Itu pengalaman saya memang di sana. Misalnya asam urat kita kan ada daun kepel dan sebagainya ada. Kemudian autoimun, kita banyak autoimun sekarang ya. Itu sekarang cecendet. Tahu cecendet? Tahu cecendet atau ceplukan atau golden berry kalau bahasa Inggrisnya. Iya betul. Buahnya golden berry. Atau istilah Physalis angulata. Physalis angulata. Itu untuk autoimun bagus itu. Pasien aman dan khasiatnya bagus itu. Ini pokok kan itu. Jadi banyak ya Prof ya ternyata banyak, untuk kasus-kasus autoimun dan rematik ya. Banyak. Ada ciplukan tadi, terus ada daun kepel untuk gout ya, artritis. Biasanya jenis kurkuma untuk nyeri-nyeri sendi. Nyeri sendi, kurkuma. Kurkuma itu kan bisa dari temulawak, dari kunyit, jahe, kencur itu ya. Ternyata yang seperti itu tadi seperti Prof sebutkan bisa
untuk upaya mengurangi konsumsi obat kimia Iya, ya. iya. Jadi pelan-pelan gitu ya, Prof. Nah, ini yang perlu diketahui juga karena Iya. khawatirnya gitu ketika masyarakat awam mengetahui oh ini bisa diganti dengan herbal atau bisa ditambahkan herbal. Khawatirnya mereka mengurangi dosis sendiri. Padahal tidak seperti itu ya, Prof, yang diharapkan ya. Artinya ketika mengkonsumsi bersama dengan obat herbal, harapannya nanti obat kimianya oleh dokternya bisa dikurangi ya, Prof ya? Iya, memang idealnya begitu. Jadi ada dosis tertentu untuk obat kimianya, mulai masuk herbal, mulai membaik pasiennya, obat kimianya turun, herbalnya naik gitu. Kira-kira begitu naiknya. Tidak langsung di stop. Kalau di stop pun mereka akan kesakitan. Kalau langsung di stop. Karena kan kebanyakan obat rematik itu harus tapering off ya. Iya. Harus pelan-pelan. Iya. Obat herbal juga harus pelan-pelan naiknya. Harus pelan-pelan Kebanyakan naiknya. begitu. Dan harus tetap diawasi ya Iya. untuk kasus-kasus. Kecuali ranahnya preventif tadi ya, Prof. Iya. Kalau preventif kita bisa upayakan sendiri di rumah dengan mengkonsumsi rutin jamu gitu. Iya. Tapi kalau untuk kuratif seperti Prof harus sesuai dosis dan penggunaannya. Termasuk tadi ketika mau menghentikan obat atau mau menaikkan dosis herbalnya gitu, Prof. Iya. Prof, jamu ini menjadi kebanggaan Indonesia. Iya, iya. Dan masyarakat juga alhamdulillah masih melekat gitu ya Iya. jamu, terutama ya di Pulau Jawa ini. Iya. Tapi sebetulnya kan jamu ini milik Indonesia ya. Iya. Artinya bukan hanya orang Jawa saja yang Iya. minum jamu. Namanya beda-beda. Namanya beda-beda. Iya. Kalau di Bali ada Loloh. loloh. Tapi intinya adalah ini merupakan satu sistem penyehatan tradisional. Iya. Nah itu Prof, mungkin yang belum diketahui masyarakat bahwa jamu itu merupakan sistem tradisional seperti halnya sistem penyehatan tradisional di berbagai negara. Ya. Contoh di Ya. Cina ada TCM, Ya. di India itu ada Ayurveda, nah Indonesia Ya. punya jamu. Mungkin Prof bisa lebih menyampaikan lagi mengenai jamu ini, Prof. Kita dalam perjalanan panjang dari ribuan tahun ya, nyatanya di candi-candi banyak pahatan jamu ya. Betul. Bahkan sampai sekarang kita dapat pengakuan dari UNESCO bagaimana jamu sebagai kekayaan budaya ya. Jadi bagi saya jamu itu memang nyatanya bisa meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Dan mereka tentu harus rutin minum jamu untuk kesehatannya, untuk kebugarannya. Lalu kita hidup dengan kondisi yang fit sehingga kita produktif ya. Kalau kita sakit-sakitan kan tidak produktif, apalagi sakit beneran ya. Nah, kemudian di samping untuk kebugaran, kesehatan, tentu ini ekonomi masyarakatnya. Selama ini kita mengimpor bahan obat 94% dari bahan obat kita import kan sayang sekali. Kita kan biodiversity paling besar ya di dunia ya. Kita mestinya justru mengekspor, menjual. Ciri orang kaya kan menjual ya. Iya. Kalau membeli miskin gitu. Itu kemudian untuk masyarakat ya, di mana masyarakat bisa menjual itu berarti mereka luar biasa, ekonominya meningkat. Dan juga satu hal yaitu lingkungan ya. Karena sebenarnya jamu atau obat herbal kan bisa ditanam pekarangan ya. Itu kalau mereka mengerti tentang kesehatan atau bahkan bisa dijual dan laris, tentu pekarangan nanti penuh tanam-tanaman indah dan oksigen banyak ya. Apalagi jamu-jamu juga dari hutan banyak ya. Jadi kalau hutan jangan dibabat, ditumbuhin obat-obat herbal. Kan tidak harus tumbuhan pendek-pendek, jamu tumbuhan besar juga bisa jadi jamu. Contohnya Jadi ini itu, kayaknya Prof, ini kayaknya iya. daun jati Belanda. Iya. Daun jati Belanda ini Iya. daunnya bisa untuk pelangsing, Iya, ini pelangsing ini. Iya kan? Belanda. untuk Iya. mengurangi penyerapan Iya. lemak ya kan, Iya, untuk betul. mengurangi Iya. perut yang buncit. Ini seperti Tanaman hutan, kan? alpha-glucosidase inhibitor namanya. Oh, Itu kalau obat gula, obat sakit gula kan ada salah satu alpha-glucosidase inhibitor kayak ini. Jadi gulanya tidak diserap gitu, sehingga kencing manisnya membaik. Membaik. Seperti itu. Banyak ya, Sehingga Prof, ya? lingkungan itu seperti banjir bisa dikurangi kayak gitu. Lingkungan akan jauh lebih bagus kalau kita rutin semua minum jamu. Gitu. Itu Jadi ya pemikiran. bagus lagi kalau sebelum sakit ya Prof, kita Iya, bisa harus mencegah. cegah dengan minum jamu. Seperti halnya di depan ini ya Prof, ada wedang uwuh. Ini Ini juga wedang salah uwuh. satu minuman jamu ya Prof. Iya. Nah, wedang uwuh ini khas sekali di Jogja dan sekitarnya. Dari Iya. Wonogiri kalau Iya. nggak salah ya. Iya. Namanya wedang uwuh karena
berbagai macam campurannya campuran bahan herbal ada di sini nih. Saya Kalau buah lihat bahasa Jawa sampah. sampah betul ya Bro. Tapi ini berkhasiat banget, bukan sampah, diambil dari herbal-herbal yang bagus, bukan dari sampah. Itu kan Dan hanya bukan, asal katanya aja karena ya Bro. banyak isinya, ya. orang bilang ini seperti sampah kan ya? Iya betul, tapi ternyata Masya Allah Iya. warnanya merah karena ada Iya. secangnya. Karena secang itu ketika diseduh warnanya merah ya. Iya. Ada serai juga, ada daun salam, daun pandan. Boleh kita cicipi Bro? Boleh, Rasanya boleh. ini Iya. produksi dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Ya. Hangat ya, karena ada jahenya juga. Prof, harapannya jamu ini bisa menjadi masa depan negara kita nih Prof. Untuk kemandirian bangsa dari segi kesehatannya, biar masyarakat kita ini mandiri secara kesehatan, tidak tergantung obat-obat dari luar. Iya. Kira-kira ke depannya pengembangan jamu ini seperti apa? Kita mulai tahun 2023 sudah terbentuk Dewan Jamu di pusat, dan yang pertama di daerah di DIY ya. Kemudian menyusul ada di Bali dan sebagainya, dan kemarin di Lampung ya. Jadi kita akan selalu menggelorakan jamu ini karena kita tahu jamu ini memang berkhasiat gitu ya. Jangan sampai dipandang sebelah mata. Itu sangat berkhasiat dan juga aman. Dua pokok ini kita bisa buktikan secara empiris ya. Jadi harapan saya Dewan Jamu salah satunya tentu bisa merangkul semua para pejabat dan juga masyarakat untuk duduk di sana untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Kalau Dewan Jamu DIY memang pelindungnya adalah Bapak Gubernurnya, terus ke bawah sampai ke bawah Sekda, terus kepala dinas juga ikut ya, kemudian dekan-dekan juga, kemudian direktur rumah sakit, ketua ID, ketua IAI, kemudian pakar-pakar masyarakat ikut semua, bahkan pengusaha-pengusaha jamu ikut. Jadi Dewan Jamu DIY luas banyak sekali anggotanya, iya, sehingga kita gampang bergerak dan satu kata, ada luar biasa ini. Jadi semoga nanti provinsi lain juga bisa mengembangkan ini sehingga kita cepat bergerak untuk kesehatan masyarakat, juga kesejahteraan masyarakat kalau bisa menjual jamunya dengan bagus ya. Kemudian juga lingkungan yang lebih bagus. Termasuk ini Prof, mungkin harapannya ke depan dari Prof sebagai peneliti, sebagai akademisi gitu ya. Ke depannya produk-produk jamu ini bisa bagaimana pengembangannya ke depan untuk selanjutnya? Kita sebenarnya kalau kita ingin tahu situasi kesehatan masyarakat sekarang ya, dari Riskesdas ya, Riset Kesehatan Dasar 2023, ternyata penyakit-penyakit yang banyak, penyakit yang bisa dicegah dengan jamu, kan begitu? Iya. Misalnya apa? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, kanker, itu kan bisa dicegah. Tidak harus 100%, tapi minimal diturunkan. Kenapa tidak? Jadi dengan situasi seperti ini, maka jamu di depan mestinya mencegahnya. Kemudian kalau lihat kematian masyarakat kita, meninggalnya paling banyak apa? Stroke, kemudian karena jantung, kemudian karena kanker. Ya. Kencing manis juga. Sama saja. Makanya jamu harus di depan, harus menjadi tuan rumah di depannya. Jadi harus menjamu masyarakat dengan jamu. Itu harus di depan. Dan mohon dukungannya juga ya Prof untuk pengembangan jamu menjadi OHT kemudian fitofarmaka sehingga bisa kita gunakan untuk praktek kita sebagai dokter sehari-hari ya. Cuman ya itu dia ya masalah kebijakan ini yang masih perlu Saya sangat kira kebijakan sih sudah ada dari pusat juga ada, di Pemda di sini juga ada dana keistimewaan Yogyakarta, ada kebijakan-kebijakan, tapi action yang penting. Action. Tapi actionnya jangan salah itu saja. Jadi kalau ingin mengobati dia herbal sendiri, dia harus fitofarmaka gitu ya. Iya. Kalau dia posisi herbal standar atau jamu, mendampingi saja obat standar yang ada. Sehingga masyarakat terjamin aman itu. Saya sebagai dokter ya begitu. Cuman ya itu dia ya Prof, namanya fitofarmaka memang karena diperlukan riset
yang sangat mendalam sehingga kan kemungkinan untuk betul. memperolehnya itu sedikit agak sulit dijangkau ya di masyarakat, sehingga harapannya Prof ke depannya siapa tahu kan tercover oleh BPJS, tercover oleh asuransi, sehingga bisa diklaimkan dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan. Mestinya mulai saja pemerintah beberapa ekstrak saja. Saya lihat para dokter sudah siap meresepkan loh. Sudah siap ya, karena sudah yakin, khususnya sudah di Jogja tahu lah. khasiatnya. Nggak usah yang ribet-ribet campur. Satu ekstrak temulawak misalnya itu taruh di semua puskesmas, semua rumah sakit. Biar semakin belajar bersama lah. Itu kan jelas aman, toh? Khasiatnya juga jelas kan? Apalagi temulawak sendiri sudah dinobatkan sebagai tanaman herbal, tanaman obat asli Indonesia kan? Indonesia. Yang obat unggulan asli Indonesia. Obat Jadi unggulan. itu saja satu dulu. Sambil melatih teman-teman dokter itu, apoteker, menerima, meresepkan, lihat efeknya kan begitu. Ada Permenkes disebut penelitian berbasis pelayanan. Kita layani tapi kita teliti. Yang penting keamanan dah jelas, khasiat kita lihat. Tiap bulan ulang labnya gimana kondisi. Saya punya data itu dan nyatanya makin baik kalau ditambah obat herbal. Itu. Wow, Masya Allah. Jadi ternyata posisi obat herbal ini bisa untuk meningkatkan manfaatnya ya, Prof ya, mendapatkan manfaat dan juga mengurangi efek samping dari obat kimia ya, Prof. Jadi hasil yang didapat, outcome yang diharapkan agar pasien bisa terbantu, sembuh dan meningkatkan kualitas hidup ya. Coba kita pikir stunting. Sekarang stunting itu kan besar sekali masalahnya. 19,8% anak-anak di bawah 5 tahun kita stunting, hampir 20%. Itu kalau saya total, sekitar 4 juta rakyat Indonesia stunting. Coba. Padahal penyebab stunting salah satu mereka tidak ingin makan. Kalau kita kasih saja temulawak yang enak, kan jamu tidak harus pahit ya. Betul. Yang enak kasih mereka, tidak usah dicekoi lah. Zaman dulu kan dicekoi, dipaksa enggak. Mereka senang, mereka nafsu makan tinggi, tidak akan stunting mereka. Simple kan? Jadi memang hal lain kayak penyakit lain kan urusan lain, tapi itu sudah besar pengaruh. Menjadi salah satu hal yang bisa mempermudah ya untuk menurunkan angka stunting dengan diberikan temulawak. Itu kita baru bicara satu saja, itu masalah besar itu. Oke, ini yang terakhir Prof. Dan sangat ditunggu oleh sahabat herbal untuk bisa dipraktekkan di rumah gitu. Apa resep jamu atau resep herbal dari Prof atau herbal-herbal yang biasa harus dikonsumsi sama kita sehari-hari agar bisa tetap sehat. Untuk kesehatan, artinya kalau tidak sakit kan biasa kurkuma tuh, golongan temulawak, kunyit, jahe, kencur itu rata-rata mengandung antioksidan tinggi. Itu luar biasa untuk mencegah kolesterol tinggi, mencegah sakit jantung, mencegah stroke. Tapi kalau sudah sakit, ada juga misalnya asam urat, oke, daun kepel boleh. Misalnya kena rematik, boleh, kurkuma boleh. Kalau kencing manis, obat standarnya ditambahi. Entah dia pare misalnya yang pahit-pahitnya, sambiloto, rotowali ya. Misalnya daun kayu manis ya. Seperti tadi ini jati Belanda kan begitu. Jadi sebenarnya banyak terobosan kita berikan kalau mereka ingin sehat. Itulah obrolan saya bersama Profesor Dr. Nyoman Kartia, spesialis penyakit dalam, ahli reumatolog, konsultan dari Galeri Jamu RSUP Dr. Sarjito dan FKKMK UGM Yogyakarta. Jamu Indonesia mendunia.